Oke, selamat datang di channel saya. Di sini adalah materi kedua, yaitu cara kita membuat 3D object di website menggunakan Three.js. Di materi sebelumnya, saya menjelaskan mengapa kita membuat 3D object menggunakan Three.js. Dan di materi ini, saya akan menjelaskan cara kita membuat objek pertama di website dan juga cara kita untuk menginstal menggunakan Three.js. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya. Oke, di langkah pertama yaitu adalah membuat scenes. Scenes ini merupakan komponen utama di Three.js ya, dimana di Three.js ini memiliki 3 komponen utama, yaitu scenes, kamera, dan rendering. Untuk di scenes ini cukup simpel aja. Di dokumentasinya, cara kita memanggil scenes ini dengan mengimport dan juga membuat variabel dan inisiasi baru dengan tree.scenes ini. Scenes ini merupakan suatu tempat ya, jadi tempat kita untuk membuat objek atau membuat kamera itu di dalam suatu tempat ini dinamakan scenes. Oke, setelah kita sudah membuat scenes, langkah berikutnya adalah membuat material. Jadi di materi ini adalah cara kita membuat 3D object langsung ya di website. Untuk kali ini, di materi kali ini saya mau membuat cubebox ya. Teman-teman bisa cek atau lihat di slide-nya sebelah kanan ini, cubebox-nya seperti ini. Dimana di Three.js ini memerlukan sebuah kelas dinamakan dengan mesh. Dimana mesh ini memerlukan 2 parameter, yaitu geometri dan material. Untuk saat ini saya menggunakan box geometry dan mesh basic material class. Secara defaultnya seperti ini ya. Di box geometry itu memiliki 3 parameter. Parameter pertama itu adalah menampilkan lebar. Parameter kedua itu menampilkan panjang, dan parameter ketiga itu menampilkan volume dari boxnya ini. Selanjutnya di material ini saya mencantumkan mesh basic material. Sebenarnya di Three.js itu macam-macam ya materialnya. Untuk saat ini saya menggunakan mesh basic material, dimana parameter saya cantumkan adalah color. Untuk color sendiri teman-teman bebas menentukan ya. Setelah kita sudah mengeset geometri dan material, setelah itu kita memasukkan parameter tersebut ke dalam function mesh. Setelah itu masukkan lagi ke dalam scenes yang sudah kita buat. Oke, setelah membuat material yang sudah kita buat atau membuat 3D object yang sudah kita buat, langkah selanjutnya adalah membuat kamera, di mana kamera ini adalah menampilkan material yang sudah kita buat ya. Di dokumentasi di Three.js itu untuk secara defaultnya saya menggunakan perspektif kamera. Sebenarnya ada macam-macam materi kamera yang sudah disediakan Three.js, tapi untuk saat ini saya akan menggunakan perspektif kamera, dimana terdapat ada parameter ya. Untuk parameter pertama adalah 45 degree, yaitu point of view. Jadi semakin tinggi point of view-nya juga untuk melihat objek yang sudah kita buat akan semakin jauh ya, atau semakin tidak terlihat. Dan width and height ini juga merupakan rasio, jadi rasio juga semakin kecil juga kita untuk melihat material juga semakin kecil ya material yang dilihat. Dan di tahap terakhir yaitu adalah merender dari scenes yang sudah kita buat. Jadi setelah kita sudah membuat scenes, sudah membuat material, dan juga membuat kamera, dan langkah terakhir yaitu merender. Di sini saya menggunakan WebGL untuk merender karena kita membuat 3D object, kita menggunakan WebGL. Di dokumentasi di Three.js itu cukup simpel aja dengan memanggil suatu kelas dengan WebGL render dengan mengambil tag canvas ya. Nanti kita akan praktek langsung setelah ini. Oke, jadi di langkah pertama ini teman-teman membuka website three.js.org terlebih dahulu ya. Jadi di website ini
ini terdapat ada dokumentasi serta file yang harus kita download terlebih dahulu supaya kita bisa menggunakan library dari Three.js ini. Jadi di bagian codes, di bagian paling bawah GitHub ini ada file download. Teman-teman bisa melakukan proses download di sini. Nanti akan mengarahkan untuk mendownload file library Three.js ini. Ya, setelah sudah di-download file library Three.js, teman-teman bisa mengekstrak filenya dan membuka file Three.js masternya ya. Jadi di Three.js master ini berbagai macam file hasil unduhannya. Teman-teman nanti mengakses di file build di ini ya. Ada 3 file, ada Three.js, ada Three.min.js, ada Three.module.js. Nanti teman-teman mengambil atau mengakses Three.min.js karena isi filenya sangat kecil ya, atau ukurannya sangat kecil untuk diakses ketimbang di Three.js ya hanya butuh 600 byte ketimbang menggunakan Three.js. Dia biasanya mencapai 1 MB itu akan susah untuk di bagian perform webnya ya. Jadi usahakan untuk mengambil Three.min.js. Oke, jadi langkah pertamanya teman-teman buka code editor masing-masing ya. Untuk kali ini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai code editor saya karena super powerful banget di bagian extension dan formatting code-nya ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama bikin file HTML dan JS terlebih dahulu ya. Jadi menentukan filenya, saya save di folder first boot ya. Saya ketikkan nama index.html. Setelah itu juga saya membuat file JavaScript ya. Di file JavaScript saya bikin terlebih dahulu JavaScript dan save di bagian folder first boot. Saya kasihkan namanya script.js. Setelah 2 file ini yang ada di dalam first boot, langkah pertama teman-teman melakukan index.html ya, mengisi format seperti biasanya. Di sini saya pakai emmet tanda seru, langsung muncul. Ketik first boot Three.js. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah masuk. Oke, setelah sudah dibuat contoh pertamanya, kita menjalankan di browser ya. Di sini saya menggunakan Chrome. Ya, sudah berjalan sesuai yang saya ketik. Kembali lagi ke index.html. Di sini saya mencoba apakah script.js-nya ini berjalan di dalam index.html ya. Seperti biasa, diketikkan format script, terus mengarahkan ke script.js. Jangan lupa titik. Oke, jadi seperti itu. Terus di script.js-nya kita kasih contoh function console log first boot. Oke, setelah sudah kita coba di web browsernya, kita inspect elemen, kita restart. Ya, sudah masuk ya. Jadi index.html-nya sudah terhubung di file JavaScript, yaitu script.js. Langkah selanjutnya adalah
yaitu teman-teman mengambil file tree.min.js dari file yang sudah teman-teman download di website tree.org. Jadi teman-teman masukkan di dalam folder yang sudah teman-teman buat. Setelah itu kita mengakses library-nya ya. Seperti biasa kita ketikkan TypeScript, diambil dari file tree.min.js. Ya, usahakan teman-teman menaruh library tree.js-nya ini di atas script.js ya, atau sebelum script.js, karena ketika kita menjalankan browser, file library tree.js-nya ini diakses terlebih dahulu, setelah itu mengeksekusi code yang kita akan buat ya. Oke, cara kita untuk mengecek tree.js-nya itu sudah berjalan di web browsernya, kita cek di konsol-nya aja ya, yaitu tree ya. Untuk aksesnya library tree.js-nya, yaitu teman-teman dengan mengetik tree ya, jadi semuanya huruf besar bukan huruf kecil ya. Kalau huruf kecil biasanya agak error ya, tree.not-defined. Tapi kalau misalnya teman-teman mengakses dengan huruf besar seperti tree ini ya, akhirnya muncul library tree.js-nya. Banyak sekali kan. Oke, jadi library tree.js-nya ini sudah berjalan. Langkah pertama yaitu teman-teman membuat scenes ya. Jadi yang sudah saya jelaskan di awal-awal, yaitu kita membuat variabel scenes, inisiasi tree.scenes ya, scenes-nya huruf besar ya di awal, seperti ini. Setelah sudah membuat tahap pertama yaitu scenes, tahap kedua adalah kita membuat material ya. Di dalam material ini terdapat dua parameter yang harus kita buat, yaitu parameter geometri dan material. Untuk geometri kita buatkan terlebih dahulu metri new tree.box geometri ya. Di dalam kelas geometri ini terdapat 3 parameter ya, yaitu saya contohkan satu-satu seperti defaultnya. Setelah itu kita buat material. Di material ini kita ya, saya mengambil kelas mesh basic material. Untuk kelas mesh basic material saya mengambil function color. Di sini teman-teman bebas ya, mau mengambil color apa aja. Di sini saya contohkan FFA 500 seperti ini. Setelah itu kita membuat cube box pertama kita, new tree mesh. Kita mengambil parameter geometri dan material. Sudah. Setelah itu kita masukkan cube yang sudah kita buat ke dalam scene, yaitu scene add cube ya. Untuk tahap material sudah selesai ya. Setelah itu kita membuat kamera ya. Kamera seperti biasa kita membuat variabel baru dengan nama kamera. Setelah itu kita membuat inisiasi terlebih dahulu tree. Dan kita mengambil kelas perspektif kamera terlebih dahulu ya. Perspektif kamera. Di sini saya ambil contoh point of view-nya 45. Ya, seperti ini. Kita cek di browser apa sudah
terjadi? Ya, nope, tidak terjadi apa-apa karena kita belum melakukan render testing ya di sini ya. Untuk melakukan render testing di sini saya menggunakan tag canvas ya. Jadi di tag canvasnya ini kita buat di index.html. Kita buat tag canvas. Kita buat nama kelas yaitu result ya, hasil. Bebas teman-teman menulis apa aja, mau WebGL atau hasil itu bebas. Di sini saya ambil contoh penamanya kelasnya adalah result. Ya, jadi hasil dari objek 3D yang sudah kita buat di material ini akan masuk di tag canvas. Jadi seperti ini. Untuk cara mengaksesnya kita buat variabel baru canvas.document.querySelector. Ya, ini JavaScript basic ya. Jadi teman-teman untuk mengakses resultnya. Ya, setelah sudah membuat variabel canvasnya, langkah selanjutnya kita membuat bentuk kanvasnya itu size-nya berapa. Di sini saya mengambil contoh variabel size ya. Jadi untuk kanvasnya saya kasih 1000, lebarnya 1000 dan height-nya 1000. Seperti ini. Di sini di rasio kamera, ketika nanti melihat material yang sudah kita buat, kita masukkan file size-nya yang kita buat untuk kanvasnya, itu size.weight size.height. Ya, untuk rasionya seperti ini. Keliru. Ya, seperti ini. Langkah selanjutnya kameranya dimasukkan ke dalam scenes.add kamera. Dan di tahap terakhir yaitu teman-teman melakukan rendering. Di sini saya tulis renderer new 3.webgl renderer. Ya. Di dalam variable renderer kita ambil variable canvas ya. Ya, setelah itu kita coba apakah berjalan. Ya, variable canvasnya tag sudah ada tapi belum muncul cube-nya ya, cube box-nya ya. Kita cek di ini. Oh iya, saya lupa menambahkan fungsi render ya. Render scenes kamera. Masih belum berjalan. Oh iya, mengapa di kanvasnya ini tidak sesuai sama size yang kita buat? Karena kita belum melakukan resize ya di kanvasnya ya. Jadi render dot set size dot height size dot height.
kita cek apa berhasil. Ya, sudah berhasil sesuai size yang kita inginkan. Teman-teman bisa ganti ya di sini ya, bisa 500, bisa 1000, bebas. Di sini sudah muncul. Dan mengapa objeknya kok belum muncul? Ini karena materialnya itu ada di belakang tag canvas, jadi istilahnya membelakangi. Nah, cara kita untuk menampilkan material yang sudah kita buat itu di depan tag canvas ini ada namanya camera.position. Jadi di bagian kamera ini kita tulis camera.position. Nah, di 3.js ini terdapat titik lokasi ya, yaitu X, Z, dan Y. Jadi kalau teman-teman tahu ketika membuat game atau membuat semacam objek itu pasti mempunyai titik lokasi X, Y, dan Z. Untuk X sendiri itu biasanya lokasinya itu antara di sebelah kiri, Z itu atas, dan Z itu ada di arah kita. Jadi kita mengetik Z ya, seperti ini. Terus kita mengambil angka 2. Seharusnya sudah muncul. Ya, akhirnya sudah muncul ya. Jadi teman-teman bisa mengecek di sini. Kalau misalnya teman-teman melihat cube-nya ini terlalu besar, point view-nya bisa diperbesar lagi ya. Di sini saya 45, saya jadikan 70. Nanti hasilnya akan mengecil. Ya, seperti ini. Teman-teman bisa berkreasi di kamera ya. Atau juga kameranya bisa kita ubah Z jadi 2. Ya, harusnya sebelah kiri. Ya, muncul sebelah kiri ya. Atau enggak kita bisa cek 80. Ya, muncul sebelah kiri ya. Tapi kita tidak bisa menggerakkan cube box-nya ya. Nanti di materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang animasi atau kamera ya. Jadi untuk materi ini saya memunculkan cube box ya. Ya, kita cek. Ya, untuk materi kali ini cukup sekian. Untuk di materi selanjutnya kita akan membahas masalah animasi ya. Animasi yang ada di 3JS. Jadi cubebox-nya ini bisa berjalan ya sesuai yang kita inginkan atau tanpa kita gerakan ya. Jadi semakin 3D objeknya bisa kelihatan. Contohnya seperti ini. Ya, tanpa digerakkan boxnya itu bisa berjalan. Cukup sekian untuk materi kali ini, dimana kita sudah menjelaskan mengenai langkah awal membuat 3D object di 3JS dan cara kita menginstal 3JS itu secara praktek. Untuk di materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai animasi di 3D object yang sudah kita buat supaya lebih real ya, supaya lebih bagus biar terlihat 3D objeknya. Mungkin itu aja. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di media sosial yang saya cantumkan di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.